Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pak Supriyanto SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah yang sudah berkenan untuk mengikuti diseminasi atau sosialisasi dari kegiatan CGP Angkatan 7 yang mana dalam pelaksanaan modul 1.4 yaitu budaya positif, aksi nyatanya saya harus menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif itu. Itu ya. Saya langsung saja ya Bapak Ibu. Ya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Oke, di sini saya tidak berniat untuk menggurui ya Bapak Ibu. Kita semua bersama-sama untuk belajar. Saya yakin panjenengan semua sudah guru-guru hebat, sudah tahu teori-teori yang bagus untuk siswa itu seperti apa. Begitu. Nah, untuk budaya positif itu konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembahasannya nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua, disiplin positif sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Silakan monggo kita lihat Bapak Ibu. Baik, kita membahas yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang biasanya kita hanya konvensional ya Bapak Ibu, siswa duduk, guru menerangkan. Nah, untuk saat ini kita sudah kurikulumnya berganti yaitu kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diferensiasi maksudnya apa? Kita harus bisa membedakan sikap-sikap siswa. Siswa tidak bisa disamaratakan. Oh, anak ini semuanya pintar matematika, tidak bisa. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila apa saja? Sudah tahu, sudah pernah dengar? Profil pelajar Pancasila. Lah, kalau belum ini kita. Ini dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka itu kita mengacu pada Ki Hajar Dewantara yang mana di situ beliau banyak sekali aspek-aspek yang harus diterapkan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, benaran kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Kata-kata itu tadi kita buat untuk membuat kalimat universalnya, kebajikan universalnya yaitu menghormati, menghargai, mencintai dan sebagainya. Nah, sekarang disiplin positif. Yang pertama dalam budaya kita, makna disiplin kira-kira Bapak Ibu disiplin itu bagaimana nggih? Pasti sifatnya memaksa nggih. Harus disiplin, harus tertib, harus seperti ini. Nah, dimaknai pada suatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar anak itu patuh, dipaksa untuk patuh. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi anak itu harus begini, harus begitu. Mereka tuh nggak nyaman karena dipaksa. Yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang mana? Yang profil Pancasila dari Ki Hajar Dewantara tadi, okay? Dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu bagaimana? Dalam diri siswa. Kalau ekstrinsik dari luar. Ya. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah ini angel saja ya Bapak Ibu geng. Ya kita sudah tahu siswa kita luar biasa kasusnya banyak, A, B, C, D, E semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ada semua. Dan kita masih memakai hukuman gitu Bu, sogokan, ancaman, teriakan. Nah seperti itu. Nah ini makanya di materi modul 1.4 kita harus merubah itu Bapak Ibu. Nah, kita memasuki kebutuhan dasar siswa. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Otomatis kalau siswa itu sadar makan papannya nggak cukup, otomatis mereka akan protes gitu. Oh, saat belajar dia lapar, pasti dia akan ketika atau lesu, tidak semangat untuk belajar. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Jadi siswa itu merasa harus dirangkul sama gurunya dan rasa diterima. Oh, aku diterima di kelas 2 ini walaupun aku sebenarnya tukang tidur, aku yang suka lari-lari. Itu rasa diterima dulu. Oh, aku yang suka, maaf, kelas 1 biasanya atau pipis di kelas, seperti itu ada ya Bu, masa anak saya. Yang ketiga, kesenangan. Mereka happy, harus happy, belajar itu enggak dipaksa. Harus happy, senang, nyaman dengan lingkungan, nyaman dengan gurunya yang pasti. Yang ketiga, penguasaan. Jadi kebutuhan siswa itu, penguasaan itu juga kebutuhan. Bahwa dia ternyata bisa membaca kalau kelas 1. Walaupun hanya satu kata, satu kalimat itu dia merasa menguasai. Kita harus bisa memberi apresiasi dari itu. Kemudian kebebasan, dia juga harus diberikan kebebasan untuk berpikir, berekspresi seperti itu. Next. Nah, ini materinya banyak nih Bapak Ibu, mohon dukungannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan, keinginan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut. Jadi dia itu motivasinya untuk disiplin itu karena takut. Oh iya, aku kok orang buang sampah enak tak periksa. Oh, 6 bulan periksa tak nganggo sepatu. Nah, kok aku enggak dihukum. Nah, itu motivasinya bukan enggak dari itu harusnya. Karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar, bukan dari kesadaran siswa tersebut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, aku apa yang nganggo sepatu Cak? Aku harap buang sampah Cak, ben aku kok ben dipuji, ben aku dapat penghargaan dari Pak Guru itu, seperti itu. Jadi hanya pencitraan istilahnya, pencitraan begitu. Gitu. Wah, enak, jujur banget. Aku tak nyapu tangganya tak sapu misalnya seperti itu. Lah itu biar dia dipuji, biar dapat imbalan seperti itu. Imbalan itu harus berupa barang ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik lainnya. Dari profil pelajar Pancasila tadi kita mengacu nilai-nilai kebajikan diri sendiri yang timbul dari dirinya sendiri. Susah sekali memang ya menumbuhkan kesadaran siswa itu memang susah. Kita sendiri dulu saja juga kadang tahu sendiri ya. Tukang sih ya Pak. Iya begitu. Gak usah dibahas. Itu kita bahas siswa saja. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya kita itu memberikan hukuman atau penghargaan loh. Penghargaan kok gagal? Oke, satu-satu dulu. Yang pertama hukuman. Hukuman itu mesti dalam benak sesuatu yang menyakitkan, bukan menyakitkan fisik ya. Perasaan, kepikiran sampai di rumah takut itu menyakitkan.
Yang kedua tidak nyaman, aku nggak nyaman ya, apa harus dipaksa gini, harus begitu, harus begini, siswa nggak suka. Murid jadi takut. Berarti lewat jujur takut, jujur lewat takut, takut. Memaksa, selanjutnya hukuman itu bersifat memaksa. Ya, law itu memang memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Kowe ngene ya, kowe ngene. Mboten nek Pak, ora Bu, udah aku kok Pak, udah aku kok Bu. Itu loh, sebenarnya dia yang melakukan tapi dia malah menyembunyikan takut dihukum. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Minder. Aku kok sering dihukum ya, aku berarti dicap jadi siswa sing ora tahu manut aturan. Nah, sekarang penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Bukan efektif. Karena apa? Penghargaan bukan penghargaan merupakan identitas gagal, disiplin yang gagal. Karena dari luar, karena ekstrinsik tadi dari luar, kesadaran motivasinya dari luar. Yang kedua merusak hubungan, iri. Wah, si Vira rek sering dikai banding ini lah, aku kok ora tahu yo. Iri. Ya kan, sesama siswa itu pasti iri. Yang selanjutnya mematikan kreativitas. Jadi terbatas kreativitasnya Bapak Ibu. Sementara aku bisa nggawe iki, padahal dia sudah lebih mampu lagi. Contoh membuat misalnya kalau murid saya seperti ini, membuat ini paralel. Seri, maaf ya. Seri lah ini. Kalau kita batasi dia tidak mungkin punya ide dari bungkus rokok seperti itu. Lanjut, menghukum dengan sistem ranking. Lah makanya di Kurtilas maupun di Kumar kita tidak boleh memberikan ranking. Karena apa? Loh, cah kae iki ketoke bijine elik kok ranking 6 yo, kok aku rankingnya 10. Lah malah jadi konflik baru di siswa, jadi konflik baru di wali murid. Kemarin juga saya semester 1 ini juga didesak banyak sekali wali murid. Tapi saya kekeh, mohon maaf Bapak Ibu, saya tegas di sini tidak membuat ranking karena siswa saya memang gesekannya, iri hatinya agak besar. Begitu. Jadi saya membatasi untuk tidak. Lanjut, merampas hak dan untuk menghargai dirinya. Jadi dia merampas hak menghargai dirinya. Gitu ya. Lanjut, next. Nah, sekarang yang gagal seperti itu, hukuman dan penghargaan. Kalau yang sukses bagaimana? Konsekuensi dan restitusi. Nah, ini yang harus kita ketahui. Konsekuensi misalnya begini loh Bapak Ibu. Contoh, si A menumpahkan air minumnya si B. Konsekuensinya apa? Si A harus membersihkan tumpahan air. Dan itu konsekuensinya seperti itu. Nah, penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi itu iya betul, tapi hanya jangka pendek tok. Ya wes itu tok. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kita harus memantau, dimonitoring. Nah ini wis sesuk apa urung, kapele mau wis bener apa urung, wis dialog ngapura urung karo kancane seperti itu. Teorinya kalau konsekuensi itu stimulus respon. Stimulusnya apa? Ayo Mas, ayo Mbak, itu kamu udah lupain, ayo dipel. Itu stimulus. Respon siswa apa? Apel. Nah seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Peraturannya ya tadi kalau mengganggu siswa, mengganggu temannya harus konsekuensinya mengembalikan barang atau memperbaiki sesuatu. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia tidak sadar, ya udah, ayo si A ya udah ngepel-ngepel aja, tapi dia tidak menghargai kesalahan dia. Yang penting aku udah ngepel, udah banget gitu kan kalau siswa. Nah sekarang restitusi. Mungkin ini ya jajannya murid oh ya, soalnya nanti di slide saya ada video. Sambung laptop ya? Laptop ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah kalau restitusi itu murid akan bertanggung jawab. Yang kedua, nanti restitusi itu apa? Kalau saya
jelaskan di slide selanjutnya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dia akan sadar Bapak Ibu. Dengan restitusi ini dia akan sadar, dia akan mengulangi. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya teori kontrol, jadi dia akan tahu mengontrol dirinya sendiri. Oh, ini aku salah ya Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Moga Bu. Dirinya memegang kontrol, jadi dia harus memegang kontrol begitu. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya Allah, saya salah ya, saya harus memperbaiki kesalahan itu. Nah ini restitusi itu sebenarnya apa toh? Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Dari awal dari judul sudah jelas ya, disiplin positif pada murid, jadi bukan positif disiplin yang gagal tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Jadi menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dia akan sadar gitu. Dengan restitusi ini kita akan menyadarkan murid dari segi intrinsik bukan ekstrinsik lagi. Nah ciri-cirinya apa? Bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Si A yang minumnya ditumpahkan si B tadi, mereka berhubungan baik, hanya cuma sorry yo itu enggak, tapi dia benar-benar sadar bahwa dia itu salah, makanya dia harus minta maaf. Tawaran bukan paksaan. Kira-kira gimana Mas? Kamu kalau mau ngepel ini kira-kira kamu bener enggak? Ditawarkan, jangan ayo dipel, cepat kita kamu sih salah dipel. Enggak boleh sebenarnya. Kira-kira kalau mau mainkan air gimana harusnya Mas? Dipel atau dibiarkan atau apa? Jadi kita memberi tawaran biar dia berpikir begitu. Terus menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kira-kira kalau dibalik, kalau kamu yang minumanmu ditumpahin temanmu, kira-kira kamu bagaimana? Terus mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Kebutuhan dasarmu apa? Oh, kamu ternyata kebutuhan dasarnya itu perlu kesenangan ya. Kok selalu ya numpahin minuman temanmu, ya kan? Berarti dia nggak senang waktu di kelas, ganggu temennya, kurang happy, butuh mainan lagi, butuh pembelajarannya lebih menarik lagi. Lanjut, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti karakternya akan berubah, bukan tindakan ngepelnya tadi, bukan stimulus respon, tapi pada tindakan, pada kebutuhan, pada karakternya. Kemudian yang terakhir menguatkan dengan dan fokus pada solusi. Nanti tekniknya begini saya kasih tahu. Nah ini perbedaan. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Misalnya kasusnya ini, kalau tadi kasusnya menumpahkan air, sekarang kasusnya orang nggak PR, bukan mengerjakan PR. Kalau hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut memberi hormat bendera, gitu. Lari mengelilingi lapangan, gitu. Angkat kaki, seperti itu hukuman. Kemudian guru marah, banget ya. Guru marah dan membuat murid merasa takut, itu hukuman. Yang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Loh, kamu nggak ngerjain PR, ya berarti istirahat kamu kerjain. Harus selesai. Itu namanya konsekuensi. Lalu dikerjakan sebanyak 3 kali lipat misalnya. Atau biasanya kita apa? Menyalin surat apa? Ya nggak apa-apa. Itu konsekuensi. Tapi tadi kan konsekuensi masuk apa? Disiplin positif ya, sukses Bu. Konsekuensi dan restitusi itu yang sukses, yang gagal hukuman dan ancaman. Guru tegas dan siswa menaati peraturan. Tetapi yang paling bagus adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah.
Jadi Bapak Ibu, tekniknya adalah saya membuat keyakinan kelas seperti itu. Sebelum ke keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan dulu. Sepakat kalau belajar harus tepat waktu, saya tulis tepat waktu. Harus dilarang makan di kayak aturan sekelas itu loh Bapak Ibu. Dilarang makan di kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu saya rubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti kalimatnya diubah. Guru dan siswa datang tepat waktu. Siswa saling menghormati saat guru menerangkan. Aturan tadi, kesepakatan tadi yang kayak gitu disiplin itu dirubah menjadi kalimat positif. Dengan kalimat positif itu akan menumbuhkan rasa intrinsik tadi, motivasi dari dalam siswa. Tapi kalau kesepakatannya dilarang berlari di koridor atau di teras, berarti apa? Berjalan dengan pelan agar menghormati tetangga kelas. Seperti itulah. Ada kata menghormati, menghargai, menyayangi, begitu. Jadi ya harus menghormati, berarti apa? Harus jalan, jangan sampai lari. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan menghormati, otomatis kita cuma ayo seperti itu. Keyakinan kelas yang kemarin maka dan tahap udah sadar sendiri, saya sudah membuktikan itu. Nah, 5 posisi kontrol sebagai guru. Ini posisi kita di siswa. Yang pertama, kita tuh biasanya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian menjadi teman, sebagai pemantau dan manajer. Yang paling bagus yang mana kira-kira Bapak Ibu? Penghukum kah? Teman kah? Teman juga bagus. Pemantau? Apa kira-kira Bu Kakak? Teman. Teman, oke. Bu Sita? Teman, oke. Oke, nggak apa-apa, betul semua kok. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yang saya angkat. Siswa tidak memakai atribut lengkap, biasa ada sih kayak gitu loh Bu ya, sepatu warnanya nggak jelas. Kalau penghukum itu kita masih waktu yang telah sekolah lalu berdiri di depan barisan seperti saya waktu pacara itu loh Bu. Jadi sadar ya. Ayo berdiri di depan, yang melanggar waktu pacara masih ingat ya. Itu berarti saya sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Oh iya ya Allah, aku mau dan rasa bersalah. Langsung sakit. Nah itu ya rasa bersalah. Teman, nah ini Bu Sita, Bu kamu. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, kamu berbuat seperti itu. Ya teman ya, semangat, santai baik. Kalian kancane ya. Oke. Karena pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya kira-kira? Kira-kira apa? Gitu. Lah, next terakhir manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Dia akan berpikir, akan muncul. Oh iya Bu, berarti aku salah ya Bu. Terus aku harus gimana Bu? Dipancing, tapi sambil dipancing-pancing biasanya kan mentok. Oh, mentok nggak bisa untuk mencerna. Itu ya, manajer. Jadi seharusnya kita sebagai apa? Manajer. Betul sekali, manajer. Nah ini keyakinan kelas yang saya buat itu ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dari kita untuk kelas TK, kelas SD, ada satu lembar putih di tata tertib kelas dipakai apa? Hiburan. Masih ingat saya. Mengapa
kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa? Untuk menjaga keselamatan. Nah, ada kata-kata menjaga keselamatan. Bagaimana cara masyarakat ini kita sadarkan biar mau menjaga keselamatan? Itu intrinsiknya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Untuk apa, Bu? Menjaga kesehatan. Jadi kita keyakinan kelasnya pakai menjaga kesehatan. Jangan wajib menggunakan masker, cuci tangan, aturan dong. Harusnya apa? Jagalah kesehatan untuk terhindar dari bahaya corona. Cuma kalimatnya diubah. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas, buktinya seperti ini, Bu. Sebenarnya ini ya juga mendadak, tapi ya wes, sepertinya saya sudah melakoni gitu. Berpartisipasi, jadi saya beli apa itu namanya? Ya, post-it, susah ngomongnya, lupa. Post-it, saya bikin keyakinan kelas. Pertama, kesepakatan dulu tadi aturan biar anak-anak paham maksudnya. Kemudian saya bantu untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Saya suruh, ayo apa kamu? Oke, maju tangga. Apa kamu? Oke, tangga. Seperti itu. Jadi itu bersumber dari siswa sendiri, bukan dari saya. Benar, sumpah. Dari siswa sendiri. Enggak, saya cuma mancing-mancing aja. Kalau begini berarti apa aturannya? Kalau begini aturannya apa? Untuk kesepakatan. Nah, untuk menjadi keyakinan, saya harus juga membantu kalimat. Kemudian setelah sudah tercapai sebelah ini, Bu, yang ini kesepakatannya, aturannya, dilarang, jangan, kayak gitu, pakai aturan, pakai ancaman. Kemudian yang keyakinan kelas sudah beda kalimatnya. Guru dan siswa datang tepat waktu. Siswa menghormati atau siswa harus saling membantu temannya, gitulah. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Semangat ya, semangat. Yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal yang dari mana tadi? Dari tadi loh, apa? Dari ya jadi wartawan tadi apa namanya Bapak Ibu? Iya, profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, gitu. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk kalimat positif, sudah saya beri contoh. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah 1-2 kalimat. 1 kalimat boleh, tidak usah 1 paragraf. Terus sesuai dengan kondisi kelas. Jadi 6A tidak bisa sama dengan 6B karena sifat siswanya, karakter siswanya berbeda. Oh, 6A lebih condong ke ide-nya, 6B lebih condong ke cuek dengan kebersihannya, misal 6C lebih ke jahilnya. Bener semua ya? Belum hafalnya kok mantrok. Begitu ya. Jadi tidak sama antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Lanjut, semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat, maksudnya ya guru dan siswa. Sebenarnya ini bisa dibikin kok Bapak Ibu di kantor. Iya, jadi Pak Pri nggak usah tupoksi nggak usah. Enggak ya, kita biasa aja ya Pak. Nah, cara eksekusinya restitusi itu bagaimana? Ini stiker. Yang ke segitiga, aduh, kamu ya, blur ya, apa ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya sebelah sana, Bu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh telat datang pertama kali. Nanti ada contohnya sih. Kamu kenapa melakukan itu? Bangunnya kesiangan ya? Oh, begitu. Itu namanya alasan mengapa melakukan itu. Dia pasti punya alasan. Kedua, ada
inisiatif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Jadi biar kamu ngerjain PR harusnya kamu bagaimana? Biar tidak terlambat ya. Biar tidak terlambat kamu bagaimana? Berarti harus bangun lebih awal, itu menstabilkan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, keyakinannya. Keyakinan kelas apa ya telah kita sepakati? Kita kembali ke keyakinan. Oh, berarti kita harus menghargai guru saat memberikan tugas seperti itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu seperti itu? Ya, seperti itulah. Nah, ini Rama makan saat ulangan. Dan pasti Bapak Ibu percaya ini. Iya dong, harus percaya ya. Nenek, iya, ini bukan soalnya. Lah, kemudian juga kalau sama ya, jadi sama tadi jadi tidak sarapan dari rumah. Kenapa tidak sarapan? Kenapa kalau ya stop, nggak tak edit soalnya dia gitu. sama kalau juga dan yang lebih tidak menyempatkan ya kan ya jadi menanyakan keyakinan apa yang kita Dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu yang murid saya. orang-orang kan jelas dari diri sendiri orang lain tidak ada. Di sini Begitu deh. Oke, ini yang lama karena memang hasilnya lama seperti itu. Waktu kejadian nggak lengkap. Ini dipakai. Ini bahannya. Oke, itu yang mensatukan identitas. Ini naikkan suaranya. Enggak apa-apa sih kalau saya juga teman kamu yang tidak kemarin ada siapa ya banyak kan ya kan saya mau pergi saja alasan ya kan apa alasannya jadi saya kelelahan ya Ya, dia kelelahan. Malamnya game. orang nggak terlambat kan ya tahu nggak saya lagi penyesalannya juga karena sudah melanggar keyakinan keras. Kira-kira yang dilanggar apa? Tidak menggunakan tanggung jawab kan? Yang melaksanakan tanggung jawab. Pintar sekali murid saya. Ke depan. Gitu. Alhamdulillah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar disiplin kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi posisi kontrolnya jadi manajer tadi. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, Bapak Ibu? Posisi manajer kita tuh among yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Salam. Salam Merdeka Belajar. Nah, terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Tepuk tangan semuanya. Belum selesai Bu ya, jangan di off dulu. Dari kemarin
adakah pertanyaan? Satu saja pertanyaan, guys. Sebelum pertanyaan saya tak bertanya dulu. Gini, setelah kita melakukan seperti saya menjelaskan tadi, apa yang Bapak Ibu tangkap, Bapak Ibu guru dapat? Bisa dijelaskan? Monggo. Perasaannya bagaimana? Sedih, senang, mumet, nggak paham, atau bagaimana? Silakan dieksplor. Monggo, satu saja nggak apa-apa. Bu siapa atau Pak Pri? Monggo Pak. Monggo Bu. Dari segitiga restitusi, dari disiplin positif, posisi kontrol. Monggo, ada yang mau mengungkapkan atau mau curhat? Nggak apa-apa. Kira-kira kayaknya kok susah ya mengaplikasikan restitusi tadi. Monggo, nggak apa-apa. Ayo, ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Gimana? Tidak ada? Oh, berarti harus paham. Oh iya, siap. Harus Bu, ayo Bu. Monggo. Iya. Jadi seperti yang banyak sebenarnya itulah yang kita alami setiap hari ini. Kalau misalkan punya keyakinan yang terkait kemudian kita akan jawab memang bagus ya. Tetapi kalau boleh kita jujur, walaupun misalkan ancaman, sokongan dan lain sebagainya itu mungkin kan hanya bersifat tadi panjenengan mengatakan itu sifatnya hanya sementara, kemudian dia akan berhati-hati. Tetapi bisa juga dengan sebuah keyakinan karena apa yang harus kita lakukan supaya bisa merubah anak-anak tadi bisa secara instinktif muncul tidak karena ancaman, tidak karena sokongan. Nah mungkin itu yang belum bisa saya tangkap. Jadi apa yang harus kita lakukan selain hal-hal yang saya sampaikan tadi. Misalkan anak-anak keyakinan dan lain sebagainya, apakah itu juga sudah berimbas baik anak-anak yang tidak mengerjakan PR juga sudah kembali mengerjakan PR, anak-anak yang karakternya mungkin jadil dan lain sebagainya bisa di lain waktu berubah ya. Mungkin itulah yang menjadi pemikiran saya untuk bisa kalau merubah karakter juga paling tidak anak-anak di SD itu bisa memunculkan dari dirinya sendiri bahwa disiplinan mandiri itu harus dari dirinya bukan dari orang lain. Nah, mungkin itu yang saya mengatakan kalau mungkin panjenengan berpengalaman dalam arti di kelas rendah dengan tadi yang keyakinannya juga bersama-sama, apakah itu sudah berdampak? Baik, luar biasa pertanyaannya, guys. Ini pertanyaannya itu kalau C6. Pertanyaan C6 ya, Pak. Oke, dampaknya. Saya sudah melaksanakan restitusi tadi, memang masalah yang muncul itu memang sudah terjadi, Ibu. Jadi saya yang di kamera tadi memang reka ulang, kemudian saya konsep seperti itu. Dampaknya, ya, karena apa? Saya duduk begini, anak-anak yang ramai sementara ramai gitu ya. Saya cuma melihat, terus melihat keyakinan langsung cek. Kalau anak saya begitu, karena mungkin kasusnya di tempat saya itu irinya kesadaran irinya, hatinya yang agak melo di sini itu, yang nggak melo ya iri bentuknya kelihatan sekali di situ. Terus kalau apakah nanti bisa dapat kalau berulang lagi bagaimana? Ini seperti kita membuat PPK, siklus 1, siklus 2, tampungnya. Harusnya kalau siklus 2 sudah deh, atau siklus 3. Nah kita bisa kok melibatkan pihak lain. Misalnya, ini dari instruktur saya gitu. Soalnya saya juga menanyakan ini. Bagaimana Pak kalau kita sudah melakukan pendidikan restitusi, kemudian sembuh anaknya, mengulangi lagi, sembuh, mengulangi lagi, ya akhirnya kita harus melakukan siklus ketiga tadi, melibatkan pihak ketiga. Iya caranya, melibatkan kalau dia suka mencuri atau apa ya, menghadirkan Pak kepala sekolah ya, kemudian Pak bisa saja sampai Pak Babi, kita mereka bisa, tapi tidak untuk hukuman tadi,
hanya merestitusi saja. Begitu. Itu karena ya mesti ada 1-2 kasus yang kita tidak bisa menangani itu kan, dan bukan wewenang kita. Dan kalau sudah Pak Kepala atau Pak Babin kesini, otomatis siswa itu sebenarnya sudah sadar, cuma susah untuk mengakuinya. Mengakui kesalahannya itu masih nggak mau. Begitu. Terima kasih pertanyaannya Bu Rini. Mohon maaf apabila salah kata dan tutur kata. Ini juga mungkin menambah pengalaman juga untuk calon guru penggerak teks, Bu Puji dan ibu-ibu yang lain. Ini saya baru modul 1.4. Modul 1 itu sudah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah ini terakhir 1.4. Aksi nyatanya seperti ini. Begitu. Dan nanti kalau ini sudah selesai akan saya upload Bapak Ibu nanti. Terus memang harus bergerak dari diri sendiri Bapak Ibu. Kalau kita nggak bergerak dari diri sendiri susah. Oke. Nah ini saya berupaya untuk menggerakkan teman-teman semuanya berbagi ilmu sesuai dengan tuntutan dari guru penggerak. Merdeka! Merdeka! Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SD Muhammad Abdullah. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa ungkapan dari saya yang jelas dengan adanya program CGP, utamanya di CGP tahun 7. Saya sangat bangga, selamat dan sukses untuk Mbak Andrian Daman SPD selaku guru penggerak dari Jumat Group Angkatan 7. Saya sangat bangga sekali dengan kinerjanya dan pada saat penyampaian diseminasi apa yang telah didapat pada modul 1 ini, dan semoga dapat menular, dapat diikuti teman-teman yang lain. Yang jelas harapan kami tetap semangat dan 3 kata kunci: bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu adalah pokok daripada moto dari guru penggerak untuk dilaksanakan, dan insya Allah nanti dapat mendorong, memotivasi teman-teman yang lain sehingga ikut mengerti jejaknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri, saya telah diberi kesempatan juga untuk bertestimoni apa yang telah panjenengan sampaikan di beberapa hari waktu yang lalu, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kita. Jadi pertama tentu saja dari beberapa konsep utama budaya positif yang panjenengan jelaskan, saya tertarik satu, yaitu tentang konsep keyakinan kelas yang telah panjenengan laksanakan di kelas. Di sini saya juga ingin sekali menerapkan di kelas saya, karena saya lihat kegiatan keyakinan kelas ini sebuah kegiatan di mana kolaborasi antara siswa dan guru berpartisipasi untuk peraturan tersebut, sehingga merubah sebuah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan, dengan harapan kemudian keyakinan ini dikenalkan kepada siswa, dan itu kalau sudah menjadi sebuah kontrol perilaku di setiap harinya, sehingga di kelas tersebut akan tercipta sebuah sebuah irama di mana setiap anak itu bisa, oh ternyata saya melakukannya tidak sesuai dengan keyakinan yang saya tulis. Jadi hal itu sebagai kontrol diri untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Mungkin demikian Bu Andri, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Tetap semangat untuk mencapai sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.